kembali lagi di channel Alpen. Kita langsung select ke pembahasannya, teman-teman. Di sini saya mau menyampaikan bahwa selama kita YouTube ini kan biasanya terkadang kita mencari di search engine YouTube itu sendiri, di penelusuran kita mencari kata kunci yang tepat apa sih untuk video kita ini. Dan juga teman-temannya, waktu kita biasanya terkadang bikin video itu, biasanya kita berkomentar di setiap komunitas agar kita bisa mempromosikan video. Nah, selain daripada itu, waktu kita mempromosikan tiap komunitas bahwa video dan arahan kita itu bahwa ke sana, dan biasanya kita itu membuat judul sama kita sendiri dan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi berdasarkan realitanya teman-teman ya, bahwa di pencarian penelusuran YouTube itu adanya kata kunci teman-temannya. Nah, kata kunci ini berkaitan dengan SEO. SEO nantinya berkaitan dengan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini bisa menjangkau luas teman-temannya video kita, menyebarluaskan video kita, bahwasannya realitanya bahwa SEO itu sangat bermanfaat sekali buat video kita teman-temannya. Mengapa teman-teman seperti ini? Karena dengan melalui SEO ini tadi, sehingga bahwa video kita ini bisa hidup teman-temannya, karena setiap tahun orang-orang mencari di pencarian itu bagaimana cara mendapatkan ini, itu tutorial ini, itu cara ini, itu yang bermanfaat buat pemula sebagainya sesama, dan tutorial-tutorial lainnya teman-temannya. Nah, jadi di sini saya membahas bahwa SEO itu menurut realitanya itu sangat penting teman-temannya. Berdasarkan data analitik bahwa SEO itu sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak penonton yang mencari di penelusuran. Nah, jadi berkaitan dengan SEO ini sendiri, di mana video kita terkadang sering mengalami kemajuan atau tidak ada istilahnya video kita itu bisa mati teman-temannya. Karena apa? Karena pencarian di penelusuran itulah yang digunakan untuk orang-orang lain untuk browsing ke YouTube atau mencari hal-hal yang bermanfaat seputar YouTube teman-temannya. Nah, jadi dengan adanya SEO ini tadi bisa meningkatkan video kita ke jangkauan yang lebih luas lagi. Contohnya videonya Bang Timon Adioso atau Tutorial. Mereka menggunakan SEO sehingga dari awal mereka pembuatan video itu membangun channel bisa ditemukan teman-temannya dengan mereka menggunakan kata kunci. Waktu kita biasanya browsing ke YouTube, di penelusuran kita mencarikan cara cepat menambah jam tayang atau cara agar viewers cepat berkembang, itu mereka duluan yang tampil di YouTube teman-temannya. Itu Bang Timon Adioso atau Bang Tutorial atau tutorial lainnya teman-temannya. Tapi lebih dominan di sini adalah biasanya Juna Tutorial. Karena dia itu menerapkan sistem SEO di penelusuran YouTube teman-temannya. Nah, jadi sifat penelusuran YouTube ini itu adalah abadi dengan menggunakan SEO. Tapi jika kita menggunakan dengan bahasa dan kata kunci kita sendiri atau judul yang kita pakai itu berdasarkan dari hati kita dan keinginan kita sendiri tanpa kita harus menggunakan SEO yang ada di YouTube yang sudah tersedia. Ya, kalau misalnya video kita itu ditonton orang lain sehingga bisa dapat rekomendasi. Jika mereka mau mencarinya di fitur jelajah atau penelusuran YouTube, itu sulit sekali video kita ditemukan teman-temannya, dan video kita itu ditemukan hanya lewat rekomendasi seberapa banyak orang yang menonton kita, apakah full mereka menonton videonya. Berkaitan dengan peraturan SEO sekarang atau YouTube. Jadi kebanyakan orang mengatakan bahwa SEO itu tidak ada dipakai lagi di zaman sekarang. Karena rekomendasi video itu lewat cara saling tonton. Bagaimana caranya agar kita membuat video dan YouTube sendiri bisa menempatkannya ke orang-orang yang benar, yang tepat. Berdasarkan rekomendasi dan berdasarkan analitik YouTube itu sendiri, bahwa video kita disebarluaskan atau disodorkan ke penonton, calon penonton kita waktu pertama kita mengupload video teman-temannya. Ya, kalau teman-teman yang lainnya menonton, sesama pemula atau orang-orang yang belum mengenal dunia perhidupan bisa nonton teman-teman videonya. Tapi kalau misalnya orang lain tidak menonton videonya, sama juga teman-temannya, itu sulit untuk direkomendasikan. Nah, jadi pentingnya untuk menerapkan SEO ini di setiap video kita ini, bahwa akan membangkitkan video kita sehingga video kita ini bisa hidup di kemudian. Tahun ini kita membuat video tahun 2022, tidak menutup kemungkinan bahwa di 2025 nanti video ini juga akan dicari perkembangan seputar pemula, hal-hal sharing bermanfaat seputar semula. Itu teman-temannya. Nah, jadi berdasarkan hasil analitik YouTube ini sendiri, bahwa gagasannya bahwa SEO itu memang diperuntukkan untuk sebuah video termasuk dalam pengisian judul, kata kunci, deskripsi, ataupun tag teman-temannya. Nah, dari SEO ini tadi kita bisa menerapkan video kita dengan hal yang berbeda dari video orang lain yang mereka buat sendiri dengan
keinginannya sendiri, judulnya, tag, deskripsi, dan sebagainya itu sangat berbeda nanti teman-temannya. Ciri-ciri video itu biasanya yang menggunakan SEO itu lebih cepat ditemukan daripada video orang lain yang tidak menggunakan SEO. Dan SEO itu sendiri punya peranan penting dalam sistem YouTube teman-temannya. Nah, jadi waktu mereka orang lain mencari di penelusuran itu bahwa mereka mau mencari video apa yang mereka cari dan bermanfaat, itu video kita yang menggunakan SEO itu bisa jadi paling duluan tampil di atas teman-temannya. Apalagi thumbnailnya bagus, judulnya menarik, deskripsi lengkap, tag juga ada. Itulah yang membuat calon penonton baru untuk mau mencari tahu soal video ini tadi, misalnya cara menambah subscriber, cara menambah jam tayang, cara menambah rekomendasi, 7 cara ide membuat konten. Itu di penelusuran itu suatu hari nanti akan dicari teman-temannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun-tahun yang akan datang itu banyak orang-orang baru yang akan menjadi YouTuber. Nah, jadi penerapannya ini bahwa jika kita menggunakan judul dengan bahasa kita sendiri, tidak menggunakan teknik SEO, seharusnya kita membuat video agar orang lain mau menontonnya. Jika orang lain mau menontonnya, video kita ini bisa abadi rekomendasinya. Tetapi jika orang lain tidak menontonnya, maka video kita yang direkomendasikan ini tadi tidak bisa berumur panjang, atau mungkin hanya sebatas mutar-mutar saja, hanya sesama pemula. Tapi di sini kita tetap berusaha dan berjuang dengan bersemangat untuk pemula, bahwa kita ini sebagai pemula memang harus dihadapkan pada hal yang berat dulu. Contohnya mengejar jam tayang, mengejar subscriber, kita butuh luangkan waktu yang banyak, butuh upload video. Jadi jika kita sudah bergabung di program partner YouTube, kita tinggal mengerjakan hal yang konsisten, berfokus ke satu hal. Dan jika kita sudah bergabung di program partner YouTube itu, kita harus benar-benar serius dalam berkarya. Tidak ada lagi istilahnya campur aduk video, tidak ada istilahnya lagi saling kunjung. Kalau misalnya kita sudah sama-sama bisa menjadi program partner itu teman-temannya, jika kita masih mau saling berkunjung, ya biasanya kita mencari di penelusuran SEO YouTube biasanya kan. Nah, agar apa? Agar video kita ini bisa bangkit kembali teman-temannya. Jadi di penelusuran YouTube itu sendiri itu sudah disediakan SEO, dan SEO itu bermanfaat untuk mencari video-videomu yang sudah lama dan bisa ditemukan kembali oleh penonton baru. Tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun-tahun yang akan datang banyak orang-orang baru yang akan memasuki dunia perhitungan. Contohnya yang kita lihat sekarang ini, sudah ada anak-anak yang bermain YouTube biasanya. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang membuat video kita itu bisa maju di kemudian teman-temannya, karena kita menggunakan teknik SEO. Dan jika pun kita tidak menggunakan teknik SEO itu, setidaknya video kita bisa direkomendasikan lewat saling tonton sama pemula. Sekarang ini teman-temannya kita kan sudah menerapkan saling tonton. Jadi tonton itu tonton full durasi, biar video kita sama-sama direkomendasikan nantinya. Dan jika kita sudah bergabung di program partner YouTube, kita tidak lupa juga sesama pemula untuk saling mengingatkan bahwa oh ini ya angkatan saya dulu mungkin. Nah gitu kan teman-temannya, ini ya angkatan saya dulu yang satu pemula. Wah, saya masih ingat nih, saya masih kenal videonya, saya masih kenal ini nama channelnya. Nah, bisa kita tonton kembali teman-temannya. Itu yang sebenarnya yang dilakukan YouTuber besar teman-temannya, bahwa mereka itu dulunya pemula teman-temannya, satu angkatan, seperti Jonah Tutorial, Bang Timon Adioso, dan DC. Mungkin mereka itu dulunya satu angkatan teman-temannya, karena mereka saling tonton juga dulunya, sehingga video mereka bisa direkomendasikan. Tapi mereka kebanyakan zaman dulu itu menggunakan teknik SEO. Mengapa demikian? Karena agar video mereka ini bisa hidup teman-temannya, bisa hidup. Artinya lewat penelusuran YouTube itu tadi, SEO mereka bisa ditemukan lewat penelusuran itu tadi. Jadi mereka dari awal memang sudah menetapkan langkah-langkah yang di kemudian orang-orang akan mencari. Nah, jadi di sini kesimpulannya bahwa SEO itu sebenarnya realitanya adalah fakta di mana SEO ini bisa ditemukan di penelusuran YouTube. Terima kasih teman-teman telah mampir di channel ini. Jika kalian menyukai channel ini, silahkan subscribe dan tinggalkan kolom komentar agar saya bisa mengunjungi balik. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah!